dan selamat di saat ini, di tempat ini, itu semua karena berkat dari Tuhan. Walaupun situasi wabah, pandemik, yang membuat kita terdampak luar biasa. Dari kita yang kehilangan pekerjaan, kena PHK, sulit cari pekerjaan, terlilit dengan masalah ekonomi, atau bahkan mungkin terpapar. Ada beberapa keluarga kita, dari keluarga besar Jemaat Penabur yang juga terpapar. Kami bersyukur pada saat ini, tidak ada yang jawab nama. Semua sudah pulang. Dalam arti semua boleh selamat sampai tiba di penghujung tahun 2020. Dan itu semua bukan karena kemampuan kita, tapi karena pertolongan Tuhan sampai sejauh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan menyertai kita sampai di penghujung tahun ini. Tetapi perjalanan kita bukan berarti sudah selesai untuk tahun 2020. Dan kini di depan kita terbentang kehidupan yang baru di tahun 2021. Mungkin akan ada banyak rintangan dan kesulitan yang jauh di depan kita yang mungkin juga tidak mudah. Bahkan mungkin bagian terberat dan tersulit dalam hidup kita justru masih harus kita hadapi di tahun 2021 ini. Tahun lalu saya bilang, tahun 2020 ini mungkin paling berat dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi sekarang saya mau bilang, mungkin 2021 akan jadi tahun yang mungkin paling berat. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan. Semuanya masih gelap, tidak ada kepastian. Apalagi kalau kita bicara mengenai pandemik. Vaksin masih dalam proses kebagian. Sedangkan pandemik virus COVID-19 ini terus mengalami mutasi. Jadi kalau mutasi Bapak Ibu lain dengan kalau pendeta mutasi ya. Pendeta mutasi cuma mutasi pindah tempat. Ini virus mutasi bukannya COVID ini pindah keluar dari negeri ini. Dia bermutasi, membentuk varian-varian baru. Yang kalau kita kena mungkin akan jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Dan COVID ini, pandemik ini, membuat begitu banyak dampak dalam setiap bidang kehidupan. Dan bahkan resesi pun sudah mulai dijalani di negeri tercinta ini. Dan karena itu semua Bapak Ibu Saudara, mungkin membuat kita jadi takut. Mungkin membuat kita jadi cemas, khawatir, takut. Jangan-jangan betul-betul tahun 2021 ini akan jadi tahun yang paling berat ini. Apalagi semuanya masih gelap. Terasa begitu menakutkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang bahwa Bapak Ibu Saudara, kalau kita pada saat ini punya rasa takut, cemas, khawatir menghadapi tahun yang baru ini, wajar. Suatu hal yang wajar kalau kita ada rasa takut, cemas, khawatir, itu manusiawi. Dan kalau kita ada rasa takut, cemas, khawatir, selain manusiawi, itu menunjukkan bahwa kita peduli. Maksudnya peduli? Saya khawatir, nanti virus yang baru ini, bagaimana kalau mendadak keluarga saya terpapar? Itu berarti ada kepedulian kita. Karena kita mengasihi keluarga kita. Nanti keluarga saya terpapar. Suami, istri, anak, orang tua. Ada kepedulian. Kepedulian. Kasih terhadap keluarga. Itu bagaimana nanti pandemi ini semakin berat bangsa kita, resesi semakin berat. Ada kepedulian terhadap masa depan bangsa. Peduli terhadap masa depan bangsa. Suatu hal yang wajar. Dan ada kepedulian. Dalam arti buat saya sekali lagi, takut, cemas, khawatir suatu hal yang wajar. Karena hidup kita ini diberikan rasa takut, cemas, khawatir. Tetapi catatannya, jangan biarkan hidup kita ini dikuasai ketakutan. Jangan biarkan hidup kita ini dikuasai rasa khawatir, kecemasan. Ingat,
Kekhawatiran tidak akan menambah usia sehasta sekalipun. Tidak bisa karena rasa takut, cemas, khawatir umur kita akan bertambah. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu. Berkurang iya. Karena kalau orang sudah dibelenggu, rasa takut, cemas, khawatir, mudah apa? Stres, depresi, tekanan darah, wah, naik tinggi. Terlalu banyak pikiran, asam lambung naik, kena mah, jantung. Dan ketika kita takut, sistem imun kita pun tidak akan bekerja maksimal. Ketika kita terpapar, betul-betul kita jatuh. Kenapa? Dibelenggu rasa takut, cemas, khawatir. Khawatir, ketakutan, rasa cemas, takut muncul biasanya kenapa? Karena kita merasa sendirian. Merasa sendiri dalam memikul dan menghadapi tantangan kehidupan. Keberanian akan datang. Kita tidak akan merasa takut lagi, kita akan berani. Keberanian akan hadir jika kita mengetahui dan yakin, hakul yakin, bahwa di balik diri kita ada kekuatan lain yang jauh lebih besar dari masalah kita. Kekuatan lain yang jauh lebih besar dan turut menopang dan mendukung kita, yaitu kuasa Tuhan. Yang perlu kita catat, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Coba kita lihat bacaan kita pada saat ini. Di ayat 20 tertulis, lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Itu catatannya. Kita akan punya keberanian ketika kita sadar kita tidak jalan sendiri. Bahwa ada Tuhan yang menyertai. Bahwa Tuhan dikatakan di sini tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan kita melangkah sendiri menghadapi pergumulan hidup ini. Tuhan akan menyertai kita. Seperti halnya dikatakan di sini, kuatkan, teguhkan hatimu, lakukan itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ini yang perlu kita catat. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Karena Dia akan menyertai kita. Perikop bacaan ini Bapak Ibu Saudara. Ini perikop pesan Daud kepada anaknya Salomo. Salomo akan melanjutkan tugas Daud untuk membangun bait Allah. Daud tidak boleh. Kenapa? Karena tangannya berlumuran darah. Dia seorang prajurit, dia berperang, dia tumpahkan darah. Dia tidak boleh membangun bait Allah, anaknya Salomo yang akan membangun. Dan dia berikan kekuatan, penghiburan, support kepada anaknya Salomo. Kuatkan, teguhkan hatimu, lakukan itu, maksudnya kerjakan itu. Pembangunan bait Allah. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut, jangan ciut nyali. Sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Tuhan akan menyertai. Tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan sampai pekerjaan itu selesai. Tetapi ada catatan, bagaimana supaya Tuhan tidak meninggalkan, tidak akan membiarkan, bahwa Tuhan akan terus menyertai. Kita lihat ayat sebelumnya Bapak Ibu, kita lihat pasal 28 itu, kita buka di ayat yang ke-8 dan 9. Kita lihat pasal 28 itu ayat yang ke-8 tertulis, maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan, dan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini, dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian.
Yang pertama disampaikan, Salomo harus memelihara dan mengikuti segala perintah Tuhan. Lanjut ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maksudnya kalau Salomo mencari Tuhan, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, kalau Salomo meninggalkan Tuhan, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ingatkan, kau tinggalkan Tuhan, Tuhan buang engkau. Jadi kalau Salomo mau tetap, Allah itu, kalau kita lihat ayat yang ke-20, menyertai dia, tidak akan meninggalkan dia, tidak akan membiarkan dia, taat pada Allah, taat perintah Allah, beribadah kepada Allah. Itu catatannya. Dan Salomo akan diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam perjalanan hidup kita ke depan. Tuhan akan menolong ketika kita ragu. Tuhan akan memperteguh, menguatkan kita ketika kita mungkin takut, cemas, khawatir. Kuncinya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan sampai Tuhan buang kita. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah tawar hati. Ciut nyali. Tidak rasa percaya diri. Dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah. Dan lakukan. Kuatkan, teguhkan, dan lakukan. Apapun yang kita rencanakan di tahun depan, kuatkan, teguhkan, lakukan, laksanakan, kerjakan dengan berani. Keberanian bukanlah tidak ada rasa takut di dalam diri kita. Melainkan keberanian bicara mengenai ketetapan hati. Bahwa ada Tuhan yang menyertai. Dan ada hal yang jauh lebih penting daripada kita dibelenggu rasa takut, cemas, khawatir. Seandainya salah seorang saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita berada dalam kondisi terancam, kita pasti akan punya keberanian untuk melakukan apapun untuk melindunginya. Tumpah darah. Karena kita menyayanginya. Kita akan punya keberanian yang luar biasa. Dan jangan pernah takut Bapak Ibu. Tuhan menyertai kita kok sepanjang tahun ini. Bahkan dari sepanjang perjalanan kehidupan kita. Saya mau ajak Bapak Saudara untuk kita mundur. Setahun yang lalu. Ketika kita meruntuhkan dinding gereja ini. Gedung gereja ini tidak lagi ada atap. Hanya beratapkan langit tanpa dinding. Tersisa tembok ratapan yang di belakang ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya belum pernah cerita. Saya sering kalau malam-malam, ketika semua sudah tidak bekerja, di antara puing-puing, saya berdiri di sini. Saya lihat langit gedung ini tanpa atap. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya juga punya rasa cemas, khawatir. Dengan kondisi keuangan waktu itu masih belum sampai sepertiga dari apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan. Saya bertelut di sini berlutut, Tuhan, ini rumahmu. Dan kami tidak punya dana untuk selesaikan ini. Tapi hamba percaya bahwa ini rumahmu, Engkau akan sediakan dana. Keesokan harinya ketika saya bekerja dengan Bapak Ibu Saudara, dengan rekan-rekan yang bersama-sama kita di atas, kita ngecor. Ketika saya lihat wajah rekan-rekan, di situ muncul keberanian dalam diri saya. Tugas ini pasti selesai. Karena ini rumah Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Dan Tuhan buat rumah ini selesai. Bahkan yang saya nggak mengerti, begitu selesai, masih masuk dana lagi dari BI 125 juta. Pada sudah selesai. Keberanian. Dia akan memanggil keberanian dimanapun.
Ketika saya lihat wajah rekan-rekan yang ikut bersama-sama dengan saya, angkat batu, ngecor, lihat wajah rekan-rekan. Saya bisa lihat di sini, melihat wajah teman-teman. Ada wajah-wajah keberanian, ada wajah-wajah keyakinan. Keberanian, dia akan memanggil keberanian dimanapun. Sehingga ketika kita kehilangan keberanian, cari saudara-saudara yang lain. Dia akan saling menguatkan kita. Jangan biarkan kita diperbudak atau dibelenggu rasa takut. Karena ketakutan hanya akan menggerus iman kita. Dan menggeser prioritas hidup kita. Mengubah. Bagaimana kita bisa mengubah rasa diperbudak, rasa takut itu dengan siap menghadapi konsekuensi yang menakutkan. Tidak pernah takut, jangan perlu takut. Karena dalam perjalanan kehidupan ini pasti ada konsekuensinya. Apapun yang terjadi, jalani itu. Dan kita akan menyaksikan pekerjaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Bukankah sampai saat ini kita bisa lihat pekerjaan Tuhan sepanjang kehidupan kita yang telah berlalu? Saya nggak hanya bicara mengenai gedung ini. Coba kita lihat. Yang kita pada saat ini kehilangan pekerjaan. Kita yang sampai beberapa bulan lalu terpapar. Bapak Ibu bisa lihat Ibu Saleh yang duduk bersama-sama dengan kita. Beliau sudah sembuh. Ibu Saleh umur berapa sekarang, Pak? 60? Oh, masuk 58, masih muda, pantesan masih kelihatan fresh. Saya dari tadi nyari-nyari Bu Saleh mana, itu kok di sini saya kira GP semua gitu kan. Ternyata masih ada Bu Saleh wajahnya soalnya. Opung Nenggolan yang hampir 80 dengan Opung Sinta. Pulang dua-duanya. Bayangkan usia 70 lebih, hampir 80 Opung Nenggolan. Positif COVID. Opung Sinta bukan cuma positif COVID ya, punya bawaan jantung, tapi dua-duanya pulang. Bahkan Opung Sinta sekarang sudah pulang ke Medan. Sehat sampai di sana, perjalanan jauh. Coba kita lihat sampai saat ini. Kita bisa sampai saat ini di tempat ini, itu karena pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita. Tuhan tidak biarkan kita, Tuhan tidak tinggalkan kita. Kalau kita sudah menyaksikan pekerjaan Tuhan di sepanjang hidup kita yang berjalan pada saat ini, kenapa kita masih harus takut? Kenapa kita masih harus dibelenggu rasa takut, cemas, khawatir? Mari kita pada saat ini meletakkan hidup kita di masa yang akan datang di tahun 2021. Pada keyakinan akan penyertaan Tuhan. Saya yakin mungkin Bapak Ibu Saudara pada saat ini mungkin sudah mempersiapkan apa sih resolusi yang kita akan mau siapkan pada malam hari ini. Mungkin malam hari ini kita semua sudah siap ya berkumpul keluarga, masih mungkin mau doa bersama keluarga. Saya tidak tahu, kadang-kala ada yang sekedar datang ibadah, sekedar rutinitas sih. Pada malam hari ini mungkin tidak berpikir soal apa, soal doa malam. Berpikir nanti malam, so siap enggak ini? Ini babi panggang, kita mau panggang-panggang kah? Apa? Panggang babi RW kah? Ini bir so cukup enggak ini? Sopinya masih cukup enggak ini sopinya? Ikan cakalang kah? Ikan apa? Ikan tahu, ikan tempe ya? Ini kita berpikir, tapi malam hari coba. Ketika kita mungkin doa malam, kita juga sambil memikirkan apa resolusi yang kita akan jalan di tahun 2021. Saya tidak akan biarkan hidup saya seperti ini. Saya akan bangkit, saya akan mulai wirausaha. Saya akan mulai dagang. Saya akan mulai cari pekerjaan, saya akan memulai karir. Apapun yang kita rencanakan. Saya akan berpikir untuk anak-anak saya harus selesai studinya, harus meraih gelar sarjana. Yang jomblo, gitu kan. Sudah susah, tahun 2020 ini mau cari pasangan, soalnya work from home gitu kan. Udah kerja di rumah, susah lah, jomblo terus gitu kan. Masa mau cari lewat Facebook, Instagram. Soalnya kadang-kadang wajahnya di Instagram keren banget, begitu ketemu, Masya Allah gitu kan. Soalnya biasa pakai face up gitu kan. Pokoknya tahun 2021 saya harus lepaskan status jomblo saya. Saya akan berkeluarga. Apapun rencana kita, yakin akan penyertaan Tuhan, dan kita bisa berkata seperti bacaan kita di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukan itu, laksanakan itu.
Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Jangan kecut, jangan ciut nyali. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Biarlah itu kita pegang dalam perjalanan di tahun yang baru ini. Roh Kudus mampukan kita bukan hanya mengerti dan memahami, namun bisa menghayatinya. Tuhan